Pemirsa, PPDB sistem zonasi menjadi kebijakan yang diwariskan dari Mendikbud Muhadjir Effendi kepada penggantinya Nadiem Makarim. Sekian tahun berjalan, kebijakan ini masih juga syarat beragam persoalan. PPDB sistem zonasi merupakan potret kebijakan yang tidak cukup bila hanya dilanjutkan. Butuh perubahan untuk perbaikan agar kebijakan pemerintah memenuhi harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bagian 1 dengan masalah kebijakan zonasi pendidikan di Indonesia dengan perspektif stakeholder LSM. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rinedi Bakhtiar dengan NIM akhir 326. Saya Intan Nuruya dengan NIM akhir 302. Saya Friska Sabrina dengan NIM akhir 307. Saya Alfieriani dengan NIM 316. Sekolah Dasar Negeri 04 Sungai Laut memiliki lebih dari 300 murid. Para guru terpaksa membagi jam belajar menjadi 3 sesi setiap hari, yakni pagi, siang, dan sore. Sebagian siswa belajar di pendopo depan sekolah tanpa meja dan kursi. Sebagian lagi harus masuk kantin yang hampir runtuh. Gentingnya bisa, kelasnya juga bisa bocor-bocor. Jadi pengennya kayak mana sekolahnya? Sekolah yang bagus. Teman-teman, kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM melihat ketidakadilan ini dengan jelas. Kami tidak hanya mendukung zonasi sebagai prinsip pemerataan, tetapi kami berdiri di posisi kritis konstruktif ini karena implementasinya masih timpang. Nah, masalah utama yang harus diselesaikan pemerintah daerah yaitu percepatan pemerataan kualitas dan fasilitas sekolah secara menyeluruh. Bagaimana zonasi bisa adil kalau orang tua masih harus berguru 1 atau 2 sekolah yang terbaik? Yang kita menuntut pemerintah untuk segera meratakan distribusi guru yang kompeten, memperbaiki standar fasilitas belajar hingga layanan inklusif di setiap zona, agar persepsi favorit dan non-favorit itu benar-benar hilang. Penerimaan peserta didik baru PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kota Bogor diwarnai adanya indikasi kecurangan. Wali Kota Bogor membentuk tim khusus verifikasi faktual untuk membongkar adanya praktik kecurangan tersebut. Hasilnya, 913 pendaftar ternyata tak sesuai. Artinya, tim verifikasi menemukan data peserta yang tidak sesuai dengan alamat domisili. Kita harus memperkuat pengecekan kependudukan karena titip alamat atau pindah KK secara mendata itu terkesan tidak adil. Pemerintah juga harus mengawasi secara lebih jelas dan kuat. Karena kuota zonasi harus sesuai seperti yang seharusnya, bukan malah tidak sesuai. Nah, untuk itu kita harus menjaga keadilan agar penerimaan siswa baru berjalan dengan sesuai. Nah, itu benar. Tetapi jangan lupa dengan fasilitas fisik pendidikannya juga. Kami menuntut pemerintah untuk melakukan penambahan fasilitas pembangunan mungkin di sekolah di negeri di daerah yang ramai padat penduduk. Bisa juga dengan menambah fasilitas ruang kelas atau yang lain supaya bisa menambah akses sekolahnya juga, bukan sekedar teori. Terakhir, dari semua tuntutan tadi, kuncinya hanya satu, yaitu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga memerlukan kolaborasi yang kuat dengan LSM. LSM memiliki data empiris, hasil riset lapangan, dan jaringan komunitas yang kuat. Oleh karena itu, LSM perlu dilibatkan secara aktif sebagai pengawas kebijakan agar penyimpangan di lapangan dapat cepat terdeteksi. Selain itu, aspirasi masyarakat yang dirugikan bisa segera dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Pada akhirnya, sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan zonasi yang inklusif. Zonasi harus adil, bukan membuat ketimpangan. Mari kerjasama wujudkan pendidikan inklusif untuk semua. Pendidikan itu hak semua orang, Bukan tergantung tempat tinggal,